Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan coba belajar tajwid per huruf ya. Tajwid per huruf. Kalau biasanya kan tajwid per kata, per kalimat, ini per huruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, nah ini idhar lamati. Ko-nya kosar ya. Ko ini kosar, bacaan pendek. Kosor, kosar. Qul. Nah idhar lamati. Kenapa ini? Karena lamati ketemu ya. Ya makanya dibacanya jangan lebay, jangan qul. Qul ya jelas gitu. Coba juga jangan dihentak, tapi latihannya seperti dihentak. Qul, ya jangan qul, jangan. Qul gitu ya. Qul ya, ini ya-nya ini mad asli ketemu alif, ini mad jaizmun fasil. Qul ya ini ya mad asli atau mad tobi ketemu alif. Ini sebetulnya di lain kata, di lain kalimat. Ini mad jaizmun fasil. Kenapa ditulis seperti ini? Karena penulisannya ya dan ayyuhal. Qul ya. Nah ini ya, kumpulnya mad dengan hamzah dalam dua kalimat. Kalimat jangan dipikirkan bahwa kalimat seperti saya pergi ke pasar atau ibu pergi ke pasar itu satu kalimat, bukan ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia jadi kata. Jadi ini bertemunya mad dengan alif beda kata. Ini ya berada dalam dua kalimat atau dua kata. Qul ya ini panjangnya 5 sampai 6 harokat ya. Nah ini. Atau kalau di ini kan 2,5 atau 2 sampai 5 harokat boleh ya. Itu. Qul ya nah itu mad jaizmun fasil. Ini musyaddad atau bertasdid, sidah ya. Qul ya nah ini karena ada huruf yang bertasdid. Ini bertasdid musyaddad ya, ini musyaddad bertasdid. Qul ya ayyuha, ini mad tobi'inya enggak jadi panjang. Ini namanya hamzah wasol. Karena diwasol maka dibaca, enggak dibaca ya. Jangan qul ya ayyuha al, enggak. Ini dari sini nyamber ke sini. Makanya ini ada huruf kuning. Huruf kuning itu berapapun hurufnya enggak dibaca ya. Atau tidak ada tanda tulisannya di sini ya. Makanya jangan dibaca, jangan dipanjangin. Ini tidak jadi sebagai pemanjang karena mad tobi'inya ketemu sukun, ketemu alif lam qamariyah. Qul ya ayyuhal hal. Nah ini alif lamnya alif lam yang dibaca. Cirinya kenapa? Di atas lamnya ada tanda baca. Tuh alif ini disebut alif lam qamariyah. Karena setelah alif lam ada huruf qamariyah yaitu kaf. Nah, ini setelah alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu kaf. Lihat halaman 10, 11, 12 ya buku hijau tentang hukum alif lam. Qul ya ayyuhal Ka-nya ini cirinya ya. Cirinya alif lam ini alif lam qamariyah. Di atas lam ini ada tanda sukun nih. Nanti kalau alif lam yang tidak dibaca, di atas alif lam tidak ada tanda baca. Karena tidak ada tanda baca maka jangan dibaca. Ini ada tanda baca maka harus dibaca. Gitu ya. Qul ya ayyuhal ka ini mad asli. Nah ini. Ada patah berdiri itu ya, ada tanda hijau. Kalau Qur'annya berwarna hijau, kadang-kadang Qur'an warnanya lain-lain. Pokoknya di atas hurufnya ada alifnya, tuh ya. Ini mad asli. Kayak ini mad asli juga, cuman mad aslinya di atas mad asli ada panjang ini berubah namanya menjadi mad jaizmun fasil karena ada penyebab lain. Mad aslinya ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Qul ya ayyuhal kafiru, ru-nya ini mad tobi'i ya. Mad tobi'i. Nah ini mad asli ini panjangnya 2 harokat, 1 ketukan. Satu alif dua ketukan. 2 ketukan atau 2 harokat. Gitu. Fi-nya kosar pendek, bacaan pendek. Jadi jangan qul ya ayyuhal kafirun. Fi-nya jangan panjang, Fi-nya pendek, kosor. Tidak dipanjangkan, 1 ketukan. Qul ya ayyuhal kafiru, ru-nya mad tobi, ini doma dengan waw mati. Tapi mad tobi ini berubah namanya menjadi mad arid disukun. Kenapa? Karena mad tobinya ketemu 1 huruf hidup dihentikan. Ini huruf kosar, tapi ini huruf pemanjang, huruf mad ya, huruf pemanjang.
Ini fi-nya qasar. Ru ini menjadi mad arid disukun. Kenapa jadi mad arid disukun? Karena mad tabi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan. Itu bingung, ntar juga ngerti ya. Pokoknya mengikutin aja dulu. Ini karena diwakofkan dihentikan. Ini seakan-akan di sini ada sukunnya ya. Mana wakofnya nggak ada. Ya, nggak ada sukunnya. Tapi dalam bunyi, dalam bayangan sepertinya gitu ya. Sepertinya ada sukun kayak kita lagi kangen sama seseorang. Dia senyum. Sepertinya dia ada di hadapan kita. Padahal nggak ada gitu ya. Hanya dalam bayangan. Bayanganmu ya. Ini sukun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini lam alif tanda wakof adamul waqfi. Adamul waqaf ya, tidak boleh berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada nomor ayat. Nomor ayat ini sama seperti waqaf mutlak. Artinya kalau berhenti di sini boleh karena ada ketentuan ini, ketentuan lain. Ibarat ini peraturan menteri, ini peraturan gubernur, ini peraturan presiden. Dua-duanya boleh dilaksanakan gitu ya. Ini boleh disambungin. Tapi kalau berhenti di sini pun nggak apa-apa karena ada ketentuan lain. Di sini ada nomor ayat. Sama seperti waqaf mutlak. Artinya kalau berhenti di sini nggak usah ngulang, nggak apa-apa. Tidak diperbolehkan berhenti kecuali di akhir ayat ini. Ini di akhir ayat kebetulan. La a'budu ma ta'budun. La ini asalnya mad tabi'i. Tapi mad tabi'i ini ketemu alif. Nah ini. Atau ketemu hamzah di lain kalimat. Maka dikasih alis. Itu jadilah berubah. Mad tabi'inya bukan mad tabi'i lagi. Tapi ini menjadi mad jaiz munfasil. La a-nya qasar. Ini huruf mati ya. Ini kenapa mad jaiz munfasil? Kumpulnya mad dengan hamzah dalam dua kalimat, dua kata. Ini madnya la dan ini a-nya ini beda kata sebetulnya ya. Bukan berkumpul, harusnya berpisah ya. Tidak satu kalimat, tidak satu gabungan. Kalau mad wajib kan satu kalimat, satu gabungan, satu kata. Ini dua kata. Ini mad tabi'inya, ini alifnya. Kalau gampang sih mad tabi'i ketemu alif tuh. Ini mad tabi'i ketemu alif, ada alisnya. Ini mad jaiz munfasil. Atau yang benar mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Karena ini kalau cetakan Timur Tengah di sini ada hamzahnya, di sini nggak ada gitu ya. Karena ini adalah mengacu kepada cetakan Indonesia. Kenapa begitu nanti ceritanya. La Nah ini panjangnya 5 sampai 6 harokat ya. Atau 2 sampai 5 ketukan boleh ya. 1 alif sampai 2 alif setengah. Atau 1 alif kan nilainya 2 ketukan. Sampai 3 alif boleh juga. Ini ya. La A-nya qasar. Ini jahar. Gitu jahar. Jadi harus la menekan dengan kuat, dengan keras. Dibaca kuat dan tegas. La budu. Bu-nya qasar, du-nya qasar. Pendek maksudnya ya. Qasar itu. Ma ini mad tabi'i karena patah dengan alif. Atau kalau Quran warna kita ini setelah hitam ada hijau. Maka dibaca panjang 1 alif, 2 ketukan. La a'budu ma ta. Ini mimnya yang berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Ini mad tabi'i ya. Mad tabi'i. Dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Mata qasar ta. Ini qasar yang berubah jadi jahar. Kuat bunyinya. Ta. La itu kuat. La a'budu ma ta'bu. Ta-nya jahar. Dibaca kuat, tegas. Bu-nya qasar, pendek. Du-nya mad tabi'i. Tapi mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid disukun. Karena berhenti membacanya. Kalau nggak berhenti tetap mad tabi'i ya. Maksudnya disambung dengan kalimat berikutnya. La a'budu ma ta'buduna. Karena berhenti maka berubah namanya menjadi mad arid disukun. Mad arid disukunnya. La a'budu ma ta'budun. Ini ya. Karena mewakafkan huruf mad di akhir kalimat. Merubah mad tabi'i ini menjadi mad arid disukun. Tapi kalau diwasal, kalau disambung tidak ada mad arid disukun. Adanya mad tabi'i dan qasar, bacaan pendek. Itu kalau diwasal, kalau disambung. Ini tidak boleh diberhentikan yang sudah dijelaskan tadi ya. Ini adamul waqaf. Dilarang berhenti. Kok berhenti? Karena ada nomor ayat, ada ketentuan lain.
Nomor ayatnya sama seperti waqaf mutlak. Wa kosar wala la-nya sama seperti tadi ya. Ini di sini banyak mad jaiznya. Mad jaiz munfasil karena mad tabii ketemu alif tuh. Atau mad tabii ketemu hamzah di lain kalimat. Atau kumpulnya mad dengan hamzahnya dalam dua kalimat. Kalimat itu kata ya. Ini kata pertama, ini kata kedua tuh. Kata pertama garisnya tuh. Ini kata pertama, ini kata. Jadi kalimat itu dua kata ya. Bahasa Indonesia kata, dalam bahasa Arabnya dua kalimat. Nah ini dipanjangkannya 5 sampai 6 harokat. Mad jaiz munfasil. Nya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati nih. Itu dia ada dalam ilmu tajwid, dalam ilmu baca Quran itu ada ketentuannya. Huruf mati bertemu huruf hidup. Nun mati atau tanwin. Tanwin juga ketemu huruf hidup. Nah, ada aturannya. Ini huruf mati. Huruf matinya nun. Ini hukum nun mati berarti ya. Ini nun mati ketemu ta ikhfa. Wala antum. Ini dibacanya bukan dengung sih ya, samar. Kayak orang ngiung gitu, ngirung ya, ngirung ke hidung. Wala kalau dengung itu idgom ya, dengung ke itu. Tapi mirip-mirip kayak gitu sih. Wala antum. Tom itonya kosar, tom ini hukum mimatian. Kosar yang berubah menjadi idhar syafawi, ininya mimnya. Mim ketemu ain idhar syafawi ya, idhar syafawi karena mim mati ketemu ain. Wala untuk hukum mimati ini dilihat buku hijaunya halaman 28 ya, 28, 29, 30 itu ada hukum mimati di sana. Mimati ketemu mim idgham mimi idgham mutamasilan, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar. Ada mimati ketemu waw dan fa idhar syafawi kalau membagi 4. Kalau membagi 3, mimati ketemu mim idgham mimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi. Itu yang membagi 3. Bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Tenanawan ya. Boleh mana aja. Wala antum. Ini mimati bertemu dengan huruf idhar ya, syafawi yaitu ain. Mimati ketemu ain ini idhar syafawi. A-nya mad asli. Ini ya. Dibaca dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Jadi 1 alif itu nilainya 2 ketukan, 2 harokat. Jadi panjangkan 2 harokat. Bi-nya kosar pendek, du-nya mad tabii du. Du, u dengan wawu. Nah ini mad tabii. Ini mad asli, ini mad tabii. Tapi ada yang bilang ini mad asli, sama aja tenanawan. Tapi kita bedakan sih ya, kalau mad asli itu enggak ada penyebab alif wawu. Iya-nya kan huruf mad itu alif wawu iya, awaya. Nah kalau mad asli tidak ketemu tuh dengan huruf mad itu. Pokoknya mah ada patah berdiri, kasroh berdiri, domah berdiri. Tapi itu pun selain di alif dan di hadomir. Kalau di hadomir nanti lain lagi namanya. Di alif di awal mad badal, di hadomir mad silah qasiroh. Nah ini ya. Kalau selain di alif dan di hadomir itu mad asli kayak ini. Abidu dunya mad tabii, nanya juga kosar. Ini mad tabii kenapa? Mad tabii domah dengan wawu mati. Abiduna panjangnya 2 harokat atau 1 alif ya. Wala antum abiduna, nanya kosar. Ma ini sama seperti ini. Mad tabii ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Ini mad jaiz munfasil. Nah ini kosar nun. Ma ini mad tabii asalnya karena bertemu mad tabiinya ketemu alif atau hamzah di lain kalimat. Ini kalau cetakan Timur Tengah di sini ada hamzahnya. Nah ini karena mad tabii ketemu hamzah di lain kalimat atau mad tabii ketemu alif, berubah mad tabiinya namanya menjadi mad jaiz munfasil. Hanya kosar ini ya mad jaiz munfasil, kumpulnya mad dengan hamzah dalam 2 kalimat. Hamzahnya ini ya, ini hamzah. Kok tulisannya alif? Iya karena cetakan Indonesia begini. Kalau cetakan di Timur Tengah di sini ini sebetulnya hamzah. Itu kenapa seperti itu nanti di lain hari dijelaskan ya. Wala antum abidun ma hanya kosar jahar jelas ini bud dalnya ini huruf qalqalah karena dihentikan jadi qalqalah kubro, qalqalah besar ya. Ini dibacanya kuat jahar, dibaca kuat dan tegas. Bud kosor pendek ini ya. Ini berubah menjadi qalqalah kubro.
Huruf qalqalah ada 5 baju di toko atau kot Mujahidin. Lihat buku hijau halaman 46 ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini tanda wakofnya jim. Tanda wakof boleh berhenti, boleh terus. Ada nomor ayat. Nilainya kan kalau ini sama seperti wakof mutlak. Jadi boleh berhenti di sini, boleh disambung, boleh gitu ya. Boleh berhenti dan boleh dilanjut. Wala wanya qasar, lanya mad jaiz munfasil, mad tabi ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat ya. Kumpulnya mad dengan hamzah dalam dua kalimat atau dua kata. A-nya qasar, na-nya gorib. Ini anak naknya gorib ya. Anak naknya dibaca pendek karena anak berarti saya. Kalau anak yang berarti saya tidak boleh dibaca panjang. Wala anak, wala anak. Ini ya. Ada safirul mustatil ya, atau ada sukun. Nah ini syifir, ada safir, ada sukun ya. Wala ana jika dilanjutkan dibaca pendek, jika berhenti dibaca panjang. Wala ana gitu. Tapi kalau dilanjutin ini tidak boleh dibaca panjang. Atau yang tadi itu ana yang berarti saya mutakalim muhadah tidak boleh dibaca panjang. Wala ana nggak mungkin kan dihentikan, harus disambung di sini bacanya. Wala ana a-nya mad tabi'i, abidun dunnya ini ain yang berbaris fathah dipanjangkan dengan alif, ini mad tabi'i. Wala ana abidun, bidun bi a-nya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, 2 ketukan atau 1 alif. Bi-nya qasar, dunnya ini idgham bi gunnah karena tanwin ketemu mim, itu ya, tanwin ketemu mim. Wala ana abidun, don jadi abidum. Wala ana abidum, mimnya gunnah ya, idgham bi gunnah karena ada dengungnya. Huruf dal, nah ini berharokat domah, dal berharokat domah. Dan tanwin ini bertemu dengan mim, jadi idgham bi gunnah. Hurufnya sih apa saja, yang penting tanwin ini domah, tan ketemu mim, tandanya jadi ada idgham bi gunnah. Seperti ada tasdid, ini bunyinya. Wala ana abidum ma-nya mad tabi'i, mad tabi'i karena mim yang berbaris fathah ini ketemu alif, ini patah ketemu alif. Wala ana abidum ma panjangnya 1 alif atau 2 harokat, 2 ketukan. Ma-nya qasar, ba-nya qasar, abad ini idgham mutajanisen. Abadatum, jangan abadtum ya, abadtum tuh idgham mutajanisen karena huruf mati bertemu huruf bertasydid. Nah ini tak, jadi idgham mutajanisen. Wala ana abidum ma abadtum tom. Nah ini tanda wakofnya lam sama ya. Ini tanda adamul wakof, dilarang berhenti. Kok berhenti? Karena ada nomor ayat. Nomor ayat sama seperti wakof mutlak. Wala ana abidum ma abadtum. Tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Dan ini ada ketentuan lain, ada nomor ayat. Jadi kalau ada nomor ayat sama seperti wakof mutlak. Artinya kalau berhenti di sini boleh, tidak usah ngulang. Tenan naon. Wala wanya qasar, lanya mad jaiz munfasil ya, karena mad tabi ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Itu ya, kumpulnya mad dengan hamzah dalam 2 kalimat. Ingat 2 kalimat itu bahasa Indonesianya 2 kata. Ini mad tabi'inya, ini hamzahnya, ini alifnya. Hamzah ini ya, 2 dengan hamzah, mana ini hamzah, ini hamzah. Wala ikhfa, nun mati ketemu tak. Nun mati bertemu dengan huruf ikhfa itu tak. Wala antum, ini dibacanya samar ya, dengung ke hidung. Wala wala antum, tumnya qasar, tum mim mati ketemu ain, idhar syafawi. Wala antum a-nya ini idhar syafawi, a-nya ini idhar syafawi mati ketemu ain, a-nya ini mad asli di sini ya. Itu patah berdiri. Dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Wala antum abi-nya qasar, dunya mad tabi karena domah dengan waw mati. Wala antum abiduna ma, ini domah dengan waw mati. Dal yang berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati, waw sukun. Waw mati sukun sama aja ya. Ada yang nggak mau bilang waw mati waw sukun, sama aja, podo bae. Wala antum
abiduna ma. Du-nya ini mad tabi'i 2 harokat, panjangnya 1 alif. Nanya kosor pendek, ma-nya mad jaiz munfasil. Sama seperti ini ya. Ini di sini kebanyakannya mad jaiz munfasil tuh. Kumpulnya mad, ini mad dengan hamzahnya ini atau dengan alif. 1 kali, ini 2 kalimat, ini kata, 2 kata ya. Itu kalimat itu kata. Dipanjangkannya 5 sampai 6 harokat. A-nya kosar, a, ini jahar, ini keras. Gitu. Jangan bu-nya kosar, dalnya menjadi qalqalah kubro. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini tanda wakofnya al-waqfu aula. Dihentikan lebih utama. Tanda wakaf jaiz. Tapi kembali lagi ini ada nomor ayat. Ada nomor ayat sama seperti wakaf mutlak. Ya di sini dihentikan lebih utama. Di sini berhenti, ya udah berhenti aja ya. Diutamakan berhenti. Lakum lahnya kosor, ko-nya kosar, kom idhar syafawi, mim mati ketemu dal. Lakum, nah ini mim mati bertemu huruf idhar itu dal. Mim mati ketemu dal, idhar syafawi. Dibaca jelas. Di-nya mad tabi'i, kenapa mad tabi'i? Dal yang berbaris kasroh ketemu ya mati. Ya, itu ya sukun ya mati. Lakum di, nu-nya kosar, ko-nya kom. Ini idhar syafawi, mim mati ketemu waw. Lakum dinukum, wa-nya kosar. Ini dibaca jelas, dinukum, kom idhar harus dibaca jelas. Jadi jangan boleh lakum dinukum, nggak boleh. Lakum kayak orang nyentak, kayak orang ngebentak ya, tapi tidak dihentak bacanya. Sepertinya lakum dinukum, wa-nya kosor pendek, wali, li-nya kosor, ya-nya juga kosar pendek. Waliya, di-nya mad tabi'i ketemu 1 huruf hidup dihentikan dan pasti berhenti karena pasti berhenti di sini kecuali disambung dengan surat yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Mad tabi'i ketemu 1 huruf hidup dihentikan jadi mad arid lis sukun. Karena mewakafkan huruf mad di akhir kalimat. Tanda ini tanda rubu atau akhir surat, 1 ain. Lakum dinukum waliyadin. Nah, mudah-mudahan ya surat demi surat nanti saya bikinkan seperti ini. Itu tadi permasalahannya ya, Allah Maha Kaya kok. Mudah-mudahan Allah mengetuk hati-hati. Jadi hati-hati dong. Yang orang-orang muslim, muslimah atau siapapun memiliki kepedulian. Iya, ternyata metode ini bagus, tapi perlu dana. Nah, ini dibantulah ya berapapun untuk membikinkan ini. Jadi ini langkah demi langkah gitu dibikinkan, jadi cukup banyak kan segini aja. Tapi mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada yang nggak paham, nggak jelas ya silahkan kirim lewat WhatsApp-nya, WA-nya ya. Gitu di 0812 828 7881. 0812 0812 828 7881. Dan ada yang mau bertanya, Pak Ari saya mau ikut ngaji online lagi. Untuk sementara ngaji online belum dulu. Karena selain kesibukan satu dan lain hal, karena masih ada sesuatu yang perlu dipersiapkan. Jadi mohon maaf belum bisa mulai ya. Ikuti aja di YouTube, kalau nggak paham ditanyakan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.